Selamat pagi sahabat Drunska di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan selalu sehat ya. Jumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang sama Doi, Dr. Unkandang Sapi Solo yang selalu hadir di tengah-tengah sahabat Drunska setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Nah, menjelang peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia dengan tema The Clock is Ticking yang akan serempak diperingati tanggal 24 Maret mendatang, saya Christina dan Dr. Yusuf Subagio saat ini akan menghadirkan perbincangan seputar kesehatan yang inspiratif dan syarat akan informasi bagi sahabat Drunska dan keluarga di rumah. Disiarkan langsung di Instagram Live @Drunska di The Unfun Edu Park Rumah Sakit Dr. Unkandang Sapi Solo bersama Kita Tos TV. Mari sahabat Drunska ikut berpartisipasi dalam acara kali ini dengan memberikan pertanyaan seputar penyakit tuberkulosis di kolom komentar ya. Selain berkesempatan dijawab langsung oleh Dr. Yusuf Subagio, akan ada giveaway menarik bagi penanya yang beruntung. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, bersama Kita Tos TV, kali ini perbincangan kita akan membahas informasi kesehatan seputar penyakit tuberkulosis dengan dokter spesialis paru dan saluran napas, konsultan Rumah Sakit Dr. Unkandang Sapi Solo, Dr. Yusuf Subagio, spesialis paru, konsultan, Fellow of Indonesian Society and Respirology. Selamat datang kembali di Bincang-Bincang sama Doi, Dr. Yusuf. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Selamat pagi. Ya, syukur alhamdulillah semuanya sehat, baik. Saya berterima kasih di hari yang sangat penting bagi kami sebagai dokter paru memperingati Hari TB Sedunia tanggal 24 Maret ini. Dr. Un Rumah Sakit memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan suatu penyuluhan tambahan bagi masyarakat kita. Meskipun mungkin hampir semua pendengar ini sudah mengenal tentang tuberkulosis, tetapi lebih indah kalau ada penjelasan-penjelasan dari orang-orang yang memang membidangi itu, atau istilahnya itu kuliah pakar lah istilahnya. Walaupun ini dalam tanda petik hanya untuk mahasiswa, tapi kalau untuk awam boleh-boleh saja awam mengetahui lebih banyak. Nah, kira-kira begitu yang saya maksudkan. Baik dokter, jadi kita bisa mulai langsung saja ya dokter. Sebelumnya bisa dijelaskan secara sederhana nih dokter, apa sih dokter yang dimaksud tuberkulosis itu dan apa yang terjadi sebenarnya di dalam tubuh manusia saat terkena tuberkulosis, dok? Baik, jadi kenapa penyakit ini menjadi suatu masalah global di dunia dan di hampir semua negara mempunyai satu program untuk penanganan tuberkulosis ini secara sungguh-sungguh dan serius. Bahkan WHO sendiri menyediakan banyak sekali penyuluh dan orang-orang pakar pandai untuk terus menggali tentang tuberkulosis ini, menyediakan dana yang besar, bahkan berusaha untuk memberi obat kalau bisa gratis. Hal ini dimaksudkan karena penyakit ini adalah satu penyakit infeksi yang masuk ke dalam saluran nafas yang bersifat menular dari satu orang ke orang lain secara droplet infection, dan bisa dimulai sejak dini ketika dia menjadi bayi yang kecil, belum mempunyai kekuatan imunitas yang cukup, dia sudah bisa tertular. Itulah sebabnya di dalam imunisasi pemerintah selalu menekankan imunisasi BCG sedini mungkin. Bayi lahir ceprot sebisa mungkin diimunisasi, karena kita tidak pernah tahu bahwa ibunya, ayahnya, familinya, orang yang menjenguk, yang gendong, yang nyiumi anak itu, dia mengena atau terkena penyakit tuberkulosis yang aktif. Penelitian-penelitian tentang tuberkulosis dilakukan di seluruh dunia, melibatkan banyak ahli dan menghasilkan banyak sekali penelitian-penelitian yang sangat kapabel untuk menyokong penyembuhan TB. Sampai saat ini pemeriksaan tuberkulosis sudah masuk pada tes cepat molekuler. Sudah molekuler itu jadi dari inti daripada kuman itu sudah bisa diperiksa
tidak lagi mengandalkan kemampuan mata untuk membaca, karena kemampuan mata itu hanya 40%. Sementara dengan kemampuan tes cepat molekuler atau yang sering disebut dengan gain expert, itu kemampuannya hampir mendekati 95%. Dengan demikian diharapkan tidak meleset dan pasien yang terdiagnosis lebih cepat disembuhkan. Apalagi akhir-akhir ini juga sudah diteliti, ada banyak muncul kuman yang resisten terhadap obat TB atau istilahnya MDR, multi drug resistant tuberculosis. Nah, orang yang menderita multi drug resistant tuberculosis ini, kalau sampai dia itu menular pada orang lain, maka orang yang ketularan itu juga akan menderita resisten. Dan ini sangat berbahaya. Sudah ada obatnya, mahal tapi gratis. Obatnya sangat komplit, dia harus diminum sampai lama, 18 bulan. 18 Maka bulan, diusahakan jangan sampai resisten. Lalu diobati dengan obat yang lebih sederhana kalau belum resisten. Di alat itu sudah bisa tahu masih bisa not resisten atau resisten, bisa tahu. Jadi kuman ini adalah kuman yang menular, sifatnya kronis. Dia tidak hanya menyerang paru saja, tetapi lebih dari 20% dia juga menyerang ke organ tubuh yang lain. Dengan demikian orang ini akan menderita tuberkulosis di mana-mana. Baik, Dok. Jadi tuberkulosis ini memang perlu berantas oleh setiap sektor ya, Dok, tidak hanya dari sektor medis tapi juga swasta gitu ya, Dok ya. Di pemerintah ada beberapa, dari dinas sosial, dari dinas kesehatan, dinas pendidikan ya. Semuanya harus bersama-sama memberantas. Ya. The Clock is Ticking adalah tema dari peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia yang memiliki arti semakin terbatasnya waktu untuk mencapai target eliminasi TBC di 2030 ya, Dokter. Ya. Dan ada data dari WHO juga tahun 2020 bahwa 10 juta orang terjangkit TBC dan 1,5 juta meninggal karenanya, dan Indonesia ini adalah sudah sumbang 2/3 kasus TBC di dunia dan nomor 2 di dunia setelah India nih, Dokter. Iya, India, kemudian Indonesia ini sudah. Dulu Cina, tapi sekarang mereka sudah maju sekali. Kesehatannya sudah bisa turun ya angka kesakitan TB. Jadi ini memang harus diperingati sebagai peringatan untuk kita semua untuk lebih aware, lebih perhatian dengan penyakit TBC ini ya, Dokter ya. Iya. Baik, Dokter, untuk materinya mungkin bisa disampaikan, Dokter. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, saya banggakan, pecinta Rumah Sakit Dr. Un dan yang lain-lain. Kami biasa panggil sahabat Drunska, Dokter. Waduh, sahabat Rizka. Sahabat Drunska, Dr. Un. Oh, SK. Dr. Un Surakarta, sahabat Deriska. Drunska. Rizka. Oke, saya akan memberi sedikit penjelasan mengenai tuberkulosis ya. Mungkin Pak Tirta bisa memberikan kesempatan. Ya, slide yang pertama. Ya, jadi tuberkulosis atau sering disebut dengan TBC atau TB ya. Sekarang kita nyebutnya TB ya. Ini adalah satu penyakit menular dan ini disebabkan oleh satu kuman yang namanya Mycobacterium tuberculosis atau MTB. Ini akan bisa menyerang siapapun, kapanpun dan dimanapun. Jadi ini enggak milih ya, orang kaya enggak bisa kena, orang miskin kena, tidak. Ya, siapapun bisa. Terutama dia akan menyerang organ paru. Ya, utama lebih dari 80% paru, tetapi yang lain adalah ekstrapulmoner. Itu ada gambar kumannya, itu bentuknya kayak gitu tuh, batang-batang itu. Ya, menakutkan ya. Banyak itu, enggak cuma 1-2 tapi berjuta-juta di dalam dahak orang yang menderita TBC. Terus kan? Ya, mana Pak Tirta kok enggak keluar?
slide-nya mana? Ya, sambil menunggu saya memberi sedikit tambahan bahwa kuman itu biasanya lebih suka hidup di daerah tropis. Ya, jadi makanya pada orang yang menderita tuberkulosis saya tekankan tidak boleh ludah sembarang tempat atau bahkan di tanah yang kering, di pot, di tumbuh-tumbuhan, di juh ludah ke situ sangat berbahaya. Iya. Kalau lebih aman dia meludah di kloset kemudian digerujuk airnya mengalir. Dengan demikian untuk menularnya menjadi lebih lebih minim ya dok ya lebih untuk minim. resiko penularannya ya dok ya. Iya. Lalu gitu. sebenarnya berarti yang bisa saja semua orang dengan berbagai umur ya dok yang memiliki Iya. potensi untuk terjangkit TBC ini ya dok ya. Betul. Bahkan balita yang baru saja lahir mungkin ya dok ya. Ya, betul. Nah, ini ada gambar nih ya. Orang di lingkar ini di sekitar orang yang sedang sakit TBC atau tuberkulosis. Orangnya ketok gagah ya, yang laki itu bagus, gagah, watuk-watuk. Ya, dalam waktu 1 tahun satu orang penderita TB yang positif dapat menginfeksi 10-15 orang di sekitarnya. Ini namanya jadi suspek ya. Jadi nek satu orang nulari 15, yang 15 itu satu-satu ya nulari 15, maka akan terjadi satu akumulasi orang yang terkena tuberkulosis. Lanjut. Nah, menjadi sakit TB bisa terjadi beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian ya, jadi tidak langsung. Pada awal terinvasi atau masa inkubasinya itu dia tidak terlalu banyak merasa apa-apa ya. Yang diserang itu adalah imunitas seluler atau daya tahan tubuh manusia. Ya, teruskan saja. Nah, bagaimana kita harus menegakkan diagnosis TB yang awam boleh tahu, yaitu ada tanda dan gejala klinis tuberkulosis. Lakukan pemeriksaan sputum, dahaknya itu bakteriologis. Sekarang ini dengan cara yang canggih yaitu tes cepat molekuler. Lakukan pemeriksaan penunjang, antara lain adalah yang terpenting dengan ronsen dada, ya, foto dada polos ya, itu. Ya, terus. Nah, kalau seseorang suspek atau terduga TB, dia akan memunculkan gejala utama yaitu batuk berdahak lebih dari 2 minggu. Ya, jadi hati-hati ya Bapak Ibu sekalian, kalau sering-sering batuk itu harus dicurigai, walaupun tidak miliknya TB. Batuk kronis itu jenis penyakitnya banyak, tetapi untuk Indonesia tidak boleh lupa mikirkan kemungkinan terkena tuberkulosis. Ya, teruskan. Nah, ini gejala tambahan atau muncul di respirasi atau sistemik ya, bermacam-macam. Ya, nafsu makannya berkurang, berat badan menurun ya, nyeri dada di daerah yang sakit TB dan sesak nafas. Ya, demam dan meriang selama bisa sebulan atau lebih ya. Kemudian juga pernah berdahak bercampur darah. Itu juga salah satu tanda yang harus diwaspadai tuberkulosis. Terus, nah ini kalau orang terkena TBC tuberkulosis itu ada gejala-gejala yang lain yang nampak. Kalau dia di leher ini ada yang namanya limfonodi, kelenjar limfonodi, biasanya dia juga terserang, maka muncul benjolan. Setiap kali benjolannya itu tidak terlalu besar ya, kecil, tapi kalau kondisinya itu menjadi berat yang disebut dengan skleroderma, maka akan ada beberapa benjolan yang kemudian jeblos, modot atau apa ya, jeblos, keluar nanah dari situ. Itu infeksius itu. Ya,
Bahkan pada anak-anak itu bisa sampai kecil ya, melengkung itu dadone ya. Ya makanya medeni, janjane nek ora diobati ya. Ya. Ya, terus Ini gejala tambahan sesuai organ yang terkena lesi, Dok. Lesi itu apa ya, Dok? lesi itu ya suatu daerah yang luka ya, Luka, daerah ya, Dok. yang sakit ya, lesi ya. Heeh. Ya. Nah, perlu diingat bahwa gejala-gejala tersebut dapat dijumpai pada penyakit paru selain TBC atau TB. Misalkan pada bronkiektasis, bronkitis kronis, asma, kanker paru dan lain-lain. Itu juga ada gejala batuk yang lama ya. Tetapi beda. Nah, diagnosisnya itu yang harus dikonsultasikan pada dokter kalau satu hal yang kurang jelas ya. Di negara Indonesia ini termasuk negara yang namanya endemis ya. TB, endemis itu artinya sepanjang tahun dia ada penyakit TB. Ya, di area daerah di Indonesia ini. Orang yang datang ke fasilitas kesehatan dengan gejala tersebut di atas harus dianggap sebagai seorang yang terduga tuberkulosis. Ya, kalau sudah mikir wah ini kemungkinan TB, maka tenaga kesehatan atau dokter atau keluarga akan lebih serius mengobatkan. Kalau jawabannya enggak apa-apa, belum tentu. Nah, ini kan bahaya. Ternyata ya kan menjadi repot ya. Terus Jadi tetap harus konsultasi oh ya, Dok, iya. ya? Nah, ini dahak itu kalau dia mengenai pada tuberkulosis paru, maka akan keluar dahak. Walaupun beberapa pasien TB yang letaknya itu perifer di dekat pleura itu tidak menimbulkan dahak. Tetapi pada umumnya berdahak. Lah dahak ini harus diperiksa. Itu ada dua tempat itu. Ada yang berupa dahak, ada yang air liur. Yang dibutuhkan itu dahak. Ya, dahak. Nanti pada akhir pertemuan ini ada satu film sedikit yang mungkin pemirsa perlu diputarkan supaya kalau dia tahu dahak seperti apa, itu yang kita harapkan ya. Pendek tetapi penting. Ya. Jika dilihat ini perbedaan dahak dan saliva ya, Dok, atau air Iya, liur ya, Dok. itu kan beda sekali. Kalau Satu kuning, dahak, satu cuman bening gitu ya. Yang dibutuhkan yang kuning itu yang ya. lebih tebal dan Iya, lengket ya, Dok. purulen istilahnya ya. Spulen ya, Dok. Ya, purulen Oh, ya. purulen. Baik. Nah, yang jadi masalah itu kalau dahaknya sulit keluar. Ya terpaksa kita tidak bisa memeriksa itu dengan cara lain ya, di ronsennya, pemeriksaan klinis, mantuk tes dan sebagainya dicari cara ya. Karena sputum tidak satu-satunya cara untuk mendiagnosis TB. Baik, Dokter. Masih Ya. ada berbagai cara lain ya, Dok, ya, untuk Masih. mencari dahak. Untuk pengobatan apa saja, Dokter, yang Nah, harus ini, ditempuh ya. untuk menuntaskan penyakit Ya. TB ini, Dok? Pengobatan kita ada program ya. Itu obat-obat ini beredar dan siapapun pabrik obat yang buat tidak boleh mahal supaya terjangkau oleh masyarakat. Ada yang non program itu karena yang bersangkutan dia tidak mau minta obat paket entah di rumah sakit ataupun di puskesmas, tapi mau beli sendiri ya boleh. Yang penting itu dilayani sampai sembuh. Di Dr. Un ini juga menyediakan obat program ya, pojok dot atau sudut dot atau TB dot ini TB Dots ya, Dok. ya, Tim TB Dots ya, tim Dok. TB dot ini memberikan obat secara gratis dari pemerintah, dijamin kualitasnya bagus dan dengan pengawasan perawat yang terlatih ya, sudah dilatih khusus sehingga nanti kalau hampir lupa minum obat, kira-kira hampir habis, misalnya dikasih 15 hari, hari ke-14 gitu sudah dibel ya, ibu bapak datang besok obatnya habis. Nah itu kan bagus sekali ya. Terus kan, nah yang kalau ini obat yang program yang dilihatkan di slide ini, ada macam-macam obat TB yang gratis ya. Jangan khawatir ya, benar gratis tetapi kualitasnya dijamin baik karena
dibuat dengan cara COPB ya, cara pembuatan obat yang baik. Ya, ini ada FDC, fixed dose, ini yang pertama, kedua untuk TB anak ya. Itu yang merah itu untuk bulan-bulan pertama. Diberikan 2 bulan. Maka pada bulan selanjutnya itu yang kuning dibedakan memang ya. Secara bertahap seperti itu ya dok? Iya bertahap, jadi tidak boleh terbalik. Harus yang merah dulu, harus yang kuning. Baik, dok. Nah, lalu ada obat yang bukan model seperti itu, tapi yang lama itu dalam bentuk itu yang kategori 1, 2 yang biru merah ini loh, yang ada tulisannya kategori 1, kategori 1 dahak positif negatif itu model lama. Tapi sekarang sudah secara nasional dirubah dengan model yang samplek besar itu loh ya. Itu karena itu lebih praktis. Lebih ya. praktis dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang Iya, lebih panjang gitu. ya dok ya. Ya teruskan. Baik. Nah ini pengobatan TB pada orang dewasa. Ya jadi pada awal pengobatan, tahap awal itu dia diberi obat selama 2 sampai 3 bulan. Ya. 6 sampai 8 bulan ya dok ya. Kalau yang ini yang dewasa tahap awal 2 sampai 3 bulan. Baik. Lah kok ada kata-kata 2 sampai atau 3 bulan itu gimana sih? Kok enggak konsisten 2 bulan saja atau 3 bulan saja? Ini berarti obat pada TB yang kasus baru atau kasus yang relapse. Kalau relapse 3 bulan tahap awalnya. Kalau yang baru itu cukup 2 bulan. Nah kelanjutannya yang kuning itu untuk yang baru itu TB kasus baru itu cukup tambah 4 bulan. Kalau yang relapse atau gagal terapi diberikan 6 bulan. Jadi 6 tambah 3 9 bulan. Kalau yang kasus baru 2 tambah 4 Baik, 6 dok. bulan. Berarti setiap orang bisa berbeda-beda Berbeda ya, tergantung dengan kasusnya tergantung ya, dari dok, kasusnya. Ini masuk kasus apa ya. gitu. Baik dok. Ya, jadi penderita TB harus didampingi seorang pengawas makan obat atau PMO ya, petugas ya, pengawas petugas ya, menelan obat atau minum obat ya. Ini menjamin kepatuhan berobat. Kenapa sampai ada itu? Ini program pemerintah untuk nasional sampai di pelosok-pelosok desa. Tapi kalau pendengar Instagram ini saya kira enggak usah didampingi, pinter-pinter kabeh. Ya, orang modern ya. Ini kan kita berbicara secara nasional. Ya, gitu. Tahap awal itu, kemudian tahap lanjutan yang biru ya. Ya, selanjutnya. Nah, ini penting untuk diketahui bahwa kadangkala di dalam mengobati obat itu ada efek samping obat. Untuk melakukan tata laksananya sebaiknya ya konsultasi ke dokter. Karena orang itu kan unik ya. Dikatakan, oh saya enggak apa-apa, saya enggak pernah merasa apa-apa. Tapi pada orang lain mengatakan, walah saya minum obat TB kok tulangnya kaki itu kok cenut-cenut ya, sakit. Nah, pendengarannya menjadi berkurang. Ini kasus per kasus dan bisa ditangani. Tidak semua obat TB akan menyebabkan begitu. Dan tidak boleh menjadi gugur pengobatannya. Aku sudah tidak mau minum obat lagi, tidak boleh. Nggak boleh stop Ini ya dok. tidak boleh, jangan. Lebih baik konsultasi ya. Saya pribadi itu menyediakan konsultasi itu 24 jam loh, Dek. 24 jam ya dok. Iya, saya betul-betul 24 jam teleponnya bisa diakses. Supaya pasien itu atau siapapun itu merasa punya dokter yang punya perhatian. Dan karena sudah terlatih ya rasanya tidak sebagai beban gitu ya. Ya jadi jangan sampai karena ada efek samping berhenti ya. Konsultasi secepat mungkin ya. Jangan sekali, kalau perlu konsultasi lagi boleh ya. Terus,
Nah, ini ya risiko berobat yang tidak teratur ini bahaya. Ya, penyakit akan semakin parah. Kemudian bisa terjadi yang namanya TBC kebal obat atau TBMDR. Wah, nek sampai kejadian seperti ini risikonya berat. Kenapa? Karena kalau ini dia nularkan kepada orang lain, maka orang yang tertular itu pun akan menjadi kebal obat. Obatnya itu jenisnya banyak, waktu minumnya yang tadinya 6 bulan menjadi 18 bulan, suntikannya juga tambah, jadi sebaiknya harus teratur. Jangan tidak teratur ya. Agar tidak terjadi TBC kebal Agar obat tidak ya, Dok. terjadi TB kebal obat. Baik, Dok. Lalu untuk tos TB sendiri itu, Dok. Nah, ini apa setelah itu tos ini. TB itu, Dok? Ini nanti ini. Ayo. Nah, Apa yang harus kita lakukan? sudah ada yang namanya tos TB. Ini diciptakan oleh beberapa pakar pada waktu kita mengadakan suatu seminar bersama, kita diskusi mengenai TB, kira-kira apa yang membuat orang ingat sama tuberkulosis dan tidak hanya sekedar mau diobati tapi juga harus belajar membantu menemukan pasien TB. Nah, itu penting. Jadi kalau ada temannya yang sakit TB jangan dibiarkan. Nah, ini disingkat menjadi TOSS. TOS. Kita kan seneng TOS toh? Ya, nanti kita praktekkan TOS TB ya toh. Tangan terbuka kanan kiri plek gitu ya toh. Tapi punya arti yang sangat menarik, yaitu temukan, cari, kemudian obati. SS adalah sampai sembuh. Sampai sembuh. Ya, ini penting ini. Ya, jadi lebih mudah diingat TOS TB. Menemukan, Temukan, mendiagnosa, mengobati sampai sembuh tuberkulosis. Ya. temukan, obati sampai sembuh tuberkulosis ya, Dok. Ya. Terus Apa saja yang bisa dilakukan Nah, ini untuk mencegah pencegahannya. ini, Dok? Mencegah tertular. Nah, ini pencegahan penyakit. itu selalu diutarakan sebagai gambar-gambar yang menarik, ya. Kebersihan nomor 1, pola hidup sehat dan bersih. Ini harus selalu difikirkan. Dulu saya masih ingat waktu saya masih di puskesmas ya, itu tahun 1984 di Banjarnegara di desa Jatilawang, Kecamatan Wonoyoso. Rumahnya masih banyak yang gedek. Orang itu senangannya naik ludah di pojok-pojok gedek. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Nah, tapi sekarang tahunnya sudah lebih 30 tahun yang lalu, saya dengar sekarang sudah tidak ada rumah gedek di tempat saya tugas dulu ya. Paling tidak sudah tembok. Walaupun ada yang belum di semen tetapi sudah tembok, dan penyuluhan terus dilakukan untuk mencegah orang ludah sembarang tempat. Cuci tangan yang bersih ya. Kalau ada orang yang batuk suruh pakai masker ya. Ya, tidak membiarkan orang batuk itu berlama diperiksake ya. Kalau batuk itu harus tutup cara batuk yang baik. Etika batuk yang benar ya, Dok ya. Ya, Ini coba. seperti di sini ada MMT-nya, Dok. Nah, itu ada Etika gambar batuk yang benar. dari Dokter Un itu ada itu. Nah, ini pola makan yang sehat itu ini ya. Intinya makan yang 4 sehat 5 sempurna ya. Ya, 4 sehat ya. Tidak cuma nasi toh, ada sayurnya, ada dagingnya ya. Kemudian ada telurnya ya. Saya kira kalau sekarang ini 4 sehat 5 sempurna itu sudah menjadi idola seluruh masyarakat. Bahkan sekarang itu kuliner yang aneh-aneh aja diparani kok, apalagi makan sing biasa gini ya. Saya yakin semuanya bisa. Baik, Dok. Terus kan? Nah, nih etika batuk. Saat Anda batuk atau bersin ya. Ini penting ya. Bagaimana tangannya ditutup pakai siku tangan, Tahu lengan ya, Dok ya. lengan ya, atau ditutup tangan. Nanti setelah itu kalau ada tisunya terus dibuang ya. Cuci tangan, pakai masker. Ini semua penting bagi kita di dalam kehidupan di masyarakat.
Apalagi sekarang sedang pandemi COVID, Dek. Iya, Ya, cara-cara kebersihan itu penting. sangat penting ya dok ya, apalagi Iya, di saat dulu pandemi COVID seperti ini ini. enggak ya, cuman Dok. COVID, TBC aja orang kadang-kadang ceroboh kok. Enggak mau cuci tangan ya. Terus batuk kurang enggak ditutupi ya. Ya, itulah yang harus bersih. Lah ini etika batuk nih, ini gambar penarik ini. Ya, bisa pakai masker, bisa ditutup pakai lap, Kain. bisa tisu. Tisu. Kalau enggak punya semua ya pakai lengan kita. Jangan Nah. pakai kepalan tangan ya dok ya. Oh jangan, ya jangan. Pakai lengan itu loh Dek. Itu kan kalau nanti sudah kan tinggal baju kita dicuci. Baik dok. Ya, terus cepet-cepet tarik tisu ya mestinya kan begitu. Baik dok. Ada lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Yusuf untuk informasi yang sangat informatif untuk kami semua dan sahabat Drunska yang ada di rumah. Dokter, ini saat ini sudah ada jus dari Cafe Diet, bisa dinikmatin dokter. Loh ini kan disediakan buat saya toh. Iya dong. Aduh. Nah mungkin sahabat Drunska di rumah ada yang belum tahu ini. Sebentar saya tak tanya tentang Cafe Diet ini. Baik dok. Cafe Diet dokter ini tak anggap istimewa. Kenapa Ya, itu dok? Karena betul-betul menyediakan minuman-minuman yang berkualitas kesehatan yang dihitung sama ahli gizi. Yang kedua juga ada makanan yang keringan yang sudah dihitung untuk kualitas gizinya. Iya, Jadi Dok. kalau orang yang kepingin gizinya baik, jenisnya makanannya macamnya apa, bisa mampir ke health food. Saya kira saya sendiri sering mampir saya. Iya dok, Iya. saya dapat informasi Dokter Yusuf ini favoritnya itu jus tutti frutti dok ya. Dan soalnya enggak pakai gula. Soalnya nggak pakai gula ya dok, less sugar ya dok. Nah mungkin sahabat Drunska di rumah ini ada yang belum tahu juga ini dokter, kalau Rumah Sakit Dr. Unkadang Sapi Solo menyediakan layanan catering makan sehat dari Cafe Diet. Ada jus segar, ada catering makanan sehat, ada snack, ada catering sonde, dan makanan pendamping air susu ibu, serta kue kering rendah kalori. Itu mungkin di Solo cuman sini loh yang punya. Hanya ini ya dok ya. Yang punya Dokter Un, betul. Dan ada Tumbler Day juga buat sahabat Drunska, nanti setiap tanggal 3 di Cafe Diet akan ada potongan harga untuk pembelian jus segar dengan menggunakan tumbler yang seperti di depan kita ini dok. Jika pakai tumbler nanti akan dapat diskon. Lah supaya Potongan bisa harga punya untuk beli tumbler jus. gimana cara? Untuk tumbler nanti bisa dibeli di Kansamart, atau nanti bagi sahabat Drunska yang beruntung, untuk penanya yang beruntung hari ini akan mendapatkan voucher souvenir dari Rumah Sakit Dr. Unkadang Sapi Solo dan konsultasi dengan Dr. Yusuf. Dan ini sudah ada lumayan banyak ini dok pertanyaan yang menunggu kita untuk dijawab dok. Ada 6 pertanyaan dok. Dan sebelum itu buat sahabat Drunska di rumah yang ingin memesan menu diet, bisa pesan secara offline maupun online dan bisa diantar sampai ke rumah juga loh. Cafe Diet berlokasi di main hall Rumah Sakit Dr. Unkadang Sapi Solo, dan informasi pemesanan dapat menghubungi langsung di 081576393333. Saya kecepatan dibaleni lagi nganunya. Nomornya ya dok ya, 0815 Sebentar, 76. pemirsa biar ambil pulpen, terus disepel satu-satu. Baik dok, ini sudah ada di Instagram kita dok. Oh ada. Di Instagram kita juga, nanti bisa sudah ditayangkan di Instagram feed story ini dok. Dan selain itu buat sahabat Drunska yang masih harus di rumah saja namun perlu konsultasi dengan dokter, jangan khawatir karena Rumah Sakit Dr. Unkadang Sapi Solo juga menyediakan pelayanan telemedicine di mana konsultasi tatap muka juga bisa dilakukan melalui aplikasi smartphone. Dan untuk obatnya juga bisa diantar ke rumah dengan layanan antar obat atau LAO. Ya saya sendiri kagum ya. Sekarang pasien kalau konsultasi tidak bisa datang, mereka sudah memakai telemedicine. Jadi saya hampir tiap siang itu kalau praktek itu menghadapi pasien tidak cuma yang duduk nunggu, tapi sebagian dok ini minta pakai telemedicine. Iya, itu betul, ada dok. program membayarnya, harganya juga hampir mirip ya. Betul dok. Kacanya enggak seberapa, dia di rumah nanti selesai jam praktek itu saya bel, lalu keluar di layar seperti kita
omong-omong video call itu Betul, ya. Dok. Lalu nanti saya mencatat obatnya, kemudian akan segera dikirim ke apotek. Apotek menyediakan obatnya, apotek akan menelpon pada orang yang ikut telemedicine itu pasien Dan untuk ngirim dulu ya, ngirim uang dulu toh mesin itu. Iya betul, lalu nanti obatnya Kemudian akan diantar sampai ke rumah. Selain itu Wah, juga ada pemeriksaan COVID-19 dok, identifikasi COVID-19 SARS antibody dengan pemeriksaan titer antibody SARS-CoV-2 dengan metode CLIA, ada swab antigen juga dan swab tes PCR di Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo. Untuk akses hasilnya pemeriksaan laboratorium kini juga sudah lebih mudah dan cepat melalui email dan website dokter. Bahkan cara mengambilnya sampel itu pakai drive-thru seperti kita beli McDonald gitu loh deh. Betul dokter. Untuk pendaftaran juga via website semua dokter. Letaknya terpisah, jangan khawatir dan privasi sekali. Saya lihat bagus. Jadi tidak ada alasan untuk kalau perlu berobat ke dokter Un karena takut ketularan COVID. Betul dok. Sudah dipisah-pisah. Drunska tetap aman ya dok ya. Ya. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa menghubungi kami di nomor layanan pelanggan di 081 55 33 00 333. Nah, sahabat Drunska, terima kasih untuk yang sudah menyampaikan pertanyaannya ke Dr. Yusuf melalui kolom chat. Yang belum silahkan bergabung dan menyampaikan pertanyaan ke Dr. Yusuf melalui kolom chat. Nah, dokter, mari kita mulai perbincangan lagi ya dok ya, ya dok ya. Bagaimana dokter testimoni jusnya sebelumnya dok? Wah, Segar dok. enak tenan. Favoritnya tutti frutti ya dok ya. Saya seneng banget ya. Dan sehat itu loh yang penting itu loh. Saya kalau kerjakan dari pagi sampai malam ya. Kalau siang saya meluangkan waktu 5 menit lah. Untuk ngejus dulu ya dok ya. Sebentar itu sudah. Buat seger-segeran dulu ya dok ya. Nikmatnya itu melebihi kita beli apa ya, makanan di hotel bintang 5. Ini saya enggak ngibrol loh. Bener. Karena segernya itu ya dok ya. Memang dok. Untuk pertanyaan ini dok, sudah ada lumayan banyak pertanyaan, kita coba jawab satu-satu ya dok ya. Ini ada dari @nugrahani. Selain lewat udara, apakah TB bisa menular dok? Iya bisa. Bisa ya dok ya, tadi dari dahak seperti itu ya dok ya. Dari udara itu kalau tanaman ada dahak yang kering, dia kemudian kena angin, bisa kemana-mana. Maka kadang kala ibu-ibu tuh tanya sama saya, loh dok, anak saya tuh ndak saya ajak terlalu jauh, kalau pergi kemana-mana saya kawal, ndak ada orang batuk deket kok ya ketularan tuh piye toh dok? Ya jawabnya sederhana, lah kan anak ibu kan wajahnya ndak dikerudungi, ya toh? Ya. Kan ya dia kan ya mesti ambekan, nyedot, nek kena udara kecil, anak-anak kecil itu kan ndak mungkin tutupan muka. Dia ya biasa-biasa saja. Siapa tahu di situ ada kuman. Jadi selain COVID-19 perlu pakai masker juga untuk menghindari TBC ya dok ya. Betul. Ya. Dan selanjutnya ini dok, ada pertanyaan dari @miske Arisa. Resisten obat itu apa ya dok? Seperti yang tadi kita resisten itu istilah ya, bahasa Indonesianya itu kebal. Artinya orang biasa diobati itu masih bisa sembuh, tetapi karena memunculkan kekebalan kuman, maka dia tidak bisa lagi diobati dengan obat yang sama. Padahal obat-obat TB itu kan terbatas. Nah, kalau dia resisten, maka kalau dia diobati ya tidak pernah sembuh. TBC-nya ada terus, gitu loh. Maka alat yang baru ini yang namanya alat Gen Expert yang untuk mendeteksi itu tidak hanya bisa menunjukkan dia itu resisten atau not resisten terhadap kuman itu ya, tapi dia juga mendeteksi positif saja bisa dideteksi jadi 4 ya, high, medium, low, very low atau negatif. Jadi bisa tahu kumannya ini high. Istilah high itu berarti jumlah kumannya banyak banget itu di dalam orang itu. Kalau medium itu ya banyak tetapi tengah-tengah gitu ya. Itu bisa mendeteksi kok, itu alat canggih. Berapa dahak yang dikirimkan kemudian diolah, dia muncul. Oh dahak 1 cc
kumannya sekian gitu ya. Kalau low itu lebih rendah, very low rendah tapi tetap ada. Nah ini harus diobati semua. Intinya tidak boleh stop obat ya dok. Jangan, kalau sudah jangan stop obat, harus diobati. diobatin sampai sembuh. Seperti Sampai tos puas. TBC tadi ya dok ya, tos TB. Tos, kita tos, jeret itu ya. Saat ini belum bisa tos yang anu ya dok ya, sampai kena ya dok ya, masih COVID-19 juga ya dok. Lalu ada pertanyaan berikutnya nih dok, dari Edwina Asri 4. Selamat pagi dok, saya punya bronkitis kronik, asma kronik, dan sinusitis. Apa dengan kondisi demikian suatu saat bisa terkena TBC dok? Karena kalau batuk kering sampai lama gitu dok Ya. biasanya. TB terkena kalau dia ketularan. Kalau asma itu tidak nular, ya. Bronkiektasis, TB, dia memang bisa lebih kepada keturunan ya. Kalau Genetik juga bisa ya dok ya? genetik ya, tapi kalau TB memang itu keturunan. Jangankan yang kena asma, saya aja nih enggak hati-hati ya bisa ketularan. Jadi imunitasnya Semua orang juga, bisa, semua orang bisa. harus juga mempengaruhi Makanya ya, dok kan ya? kita tuh mesti hati-hati, ya toh. Betul dok. Lalu dari pertanyaan dari @ambar 3209, bronkitas dan TB gejalanya samakah dok? Apa penderita? Bronkiektasis itu maksudnya dia tuh. Oh ya, bilang. bronkitas. Gejalanya ada yang sama, ada yang tidak, ya. Kalau bronkiektasis tidak ada infeksi, tentunya tidak ada panas. Baik. Karena bronkiektasis itu adalah pelebaran daripada bronkes yang munculnya itu bisa bersifat keturunan, ada yang bersifat karena infeksi. Dia berada pada lokasi tertentu di dalam paru, jadi tidak langsung semuanya kena. Kalau terlalu banyak itu biasanya karena keturunan. Cara keturunan Jenisnya ada yang tubuler, sakuler, varikose, yaitu macam-macam jenis bronkiektasis. Biasanya orangnya mengeluarkan dahak kalau mau infeksi, dahaknya tidak habis-habis, terus banyak. Nah, sedangkan tuberkulosis itu tidak harus luas pun, itu sudah ada panas-panas terus gitu loh. Obatnya beda. Lah tahunnya pasti bagaimana, selain klinis kemudian radiologis ya diperiksa BTA-nya. Kalau yang TB BTA-nya positif, kalau yang bronkiektasis negatif. Lah bisakah seseorang bronkiektasis terjadi TB? Bisa, jawabnya ya, Dok, dan ya? banyak. Dan banyak ya dok Atau ya? bahkan tadinya tidak punya bronkiektasis, setelah sembuh TB muncul area bronkiektasis pada area yang sudah sembuh itu. Bisa terjadi ya. Bisa terjadi juga ya dok. Baik dok, lalu pertanyaan berikutnya ada @nurani 518 dok. Wah ini pertanyaannya tambah banyak dok. Maaf dok, apabila ada gejala batuk lama, sudah dilakukan foto ronsen bagus dan cek BTA negatif tapi batuknya tidak sembuh-sembuh, apakah perlu dilakukan cek ulang lagi dokter? Terima kasih. Ya begini, tidak sembuh-sembuh itu ya diobatke ya. Saya kok selalu berpikir begini, kadang-kala orang itu terus putus asa, itu salah loh ya. Ini mungkin karena alergi ya, alergi sendiri pada saluran nafas itu akan menimbulkan batuk yang tidak habis-habis. Dan kalau tidak diobati lama-lama menjadi berat ya. Gejalanya ada yang persis dengan asma karena memang alerginya itu asma, atau sebab lain ya, ternyata dia bronkitis kronis, itu juga bisa ya. Baik dok. Jadi keputusan finalnya itu kalau memang dulu pernah di ronsen dan ronsen itu sudah lebih dari 3 bulan, ya lebih baik nek kamu ragu-ragu ya foto lagi. Kalau hasilnya sama berarti penyakitnya itu tidak berubah dan harus ditangani. Nah, kalau mau konsultasi ke saya juga boleh ya. Baik dok. Nah, bukan saya nawake ya, tapi mungkin kalau ke ahli itu kan beda ya, pola berpikirnya lebih tajam lah. Baik, Karena benar, memang Dok. dia dididik untuk itu. Sebetulnya sama saja, dokter umum pun kalau dia mau belajar baik ya bisa. Betul dok. Ya. Jadi memang harus konsultasi kepada ahlinya ya dok Iya, untuk saya tahu kira kok informasi ya lebih nggak ada lanjutnya jeleknya ya. terkait dengan Kita diagnosinya. pada zaman ini memang sudah saatnya begitu ya. Baik dok, ini ada pertanyaan terakhir, mohon maaf sahabat Dronska karena banyak sekali pertanyaan namun durasinya yang singkat. Kita perlu
menjawab satu pertanyaan lagi, Dok. Dan kalau ada sahabat Drunska yang ingin menanyakan lebih lanjut, nanti bisa tanya melalui program Tanya Drunska di nomor layanan pelanggan kami. Dan ini ada pertanyaan terakhir. Ini ada @rima_arjianingtyas. Udah pernah berjuang sama Dokter Yusuf tahun 2019 yang setiap bulan ngantar ibu kontrol 2 kali. Terima kasih banyak Dokter Yusuf. Sekarang ibu sudah sembuh. Oh ini dok, sharing dok, bukan pertanyaan nih dok. Terima kasih sekali ya. Baik dok, ini kalau ini pertanyaan dok. Ronarista dok, kalau anak 17 bulan pilek, ingus bening dan batuk bisa diberikan obat apotek atau harus diperiksakan ke dokter langsung dok? Terima kasih. Inilah, obat apotek itu adalah obat bebas terbatas. Artinya sakit apapun kalau belum ke dokter mau dicoba sendiri silahkan. Seperti orang diare baru 2 kali sekali ya harus tuku obat biasa sih. Ya tahu pilek kasih obat. Tapi kalau memang dicoba 2-3 kali tidak sembuh ya jangan dipaksakan tidak berobat. Ya itu ya tidak betul ya, berobatlah apalagi ke anaknya sendiri kok ya toh ya. Tapi kalau terus tiap kali ada pilek panik ya jangan ya toh. Jadi proporsional lah ya. Jadi di apotek atau toko obat itu memang disediakan obat-obat bebas terbatas. Istilahnya bebas terbatas, artinya bebas tetapi dibatasi untuk orang sakit. Itu namanya bebas terbatas. Bebas terbatas. Tapi kalau tidak sembuh dicoba ya konsultasi lah. Tetap harus konsultasi. Konsultasi lebih baik ya. Baik, dok. Karena dengan demikian Anda akan jauh lebih Baik. Nah, yang penting itu nek waktu konsultasi nek memang pertanyaannya banyak dicatat dulu. Nanti terus ditanya lah, sering kali nek dah di depan dokternya lali kabeh. Sing dikonsultasikan itu apa jadi singkat akhirnya nanti gimana? Tidak terjawab gelo ya. Iya betul dok. Jadi ya, sebelum konsultasi ya. Harus siapkan pertanyaan-pertanyaan ya, dulu ya dok ya. Sebelum konsultasi perlu, ya. sama Dokter Yusuf ini. Tidak apa-apa konsultasi. Kadang-kala ada telepon masuk cuman tanya ini itu ya tak jawab. Betul ya, dok. Dengan senang hati akan menjawab. Tidak apa-apa, memang itu tugas seorang dokter kok. Baik ya. Dok. Hanya menyembuhkan ya dok. Dokter Yusuf, tidak terasa waktu perjumpaan kita sama sahabat Dokter Surakarta, Drunska, sudah hampir habis nih dok. Terima kasih banyak dok untuk edukasi dan informasi yang sudah diberikan siang ini kepada sahabat Drunska. Dan ini ada kenang-kenangan berupa kaos dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo dok. Sebagai penutup mungkin ada take home message yang ingin disampaikan untuk sahabat Drunska di rumah dokter? Ya, terima kasih semua pendengar dari Instagram Dr. Un Surakarta yang saya hormati, saya sayangi, saya cintai. Zaman sekarang ini sudah maju tidak hanya pada teknologi umum, tetapi usahakanlah tubuh yang sehat. Sebab dengan kesehatan itu Anda akan bisa menikmati apa saja yang indah. Segala berkat-berkat Tuhan, berkat Allah itu dimunculkan kalau dengan tubuh yang sehat. Maka hidupnya menjadi senang. Jadi dijaga kesehatannya. Nek ada yang sakit ya berubah toh. Ya, sayanglah kalau di Solo dekat sama dokter-dokter, dekat dengan rumah sakit ndak berobat ya. Kan ndak ada bedanya sama orang yang tinggal di pelosok desa kalau gitu ya. Dan ini sudah ada video materi ya dok ya untuk penutup ya, juga ya dok ya. Ada sedikit video materi. Tolong didengarkan ini ya, ini khusus terakhir yang saya berikan supaya tahu ya, paling 3 menit enggak sampai ya, saya kira itu ya. Baik, terima kasih untuk sahabat Drunska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Pemenang giveaway akan diumumkan melalui Instagram TV @Drunska. Untuk video sudah bisa ditayangkan? Baik. Selamat datang. Dahak Anda akan diperiksakan untuk mengetahui jika Anda terserang TB. Jika Anda terserang TB, tidak perlu khawatir. TB dapat disembuhkan,
tetapi Anda wajib berobat hingga tuntas. Jika tidak berobat dengan benar, Anda akan menularkan penyakit pada orang lain di sekitar Anda saat batuk, meludah, bicara, tertawa, atau bersin. TB disebabkan oleh kuman yang biasanya menyerang paru. Kuman TB dapat ditemukan pada dahak Anda. Oleh sebab itu, Anda perlu menyediakan dahak yang berkualitas untuk diperiksa. Inilah dahak yang berkualitas, kental, berlendir ataupun agak encer. Warnanya mungkin kekuningan, keabuan, atau kehijauan. Jika terdapat darah, maka dahak akan berwarna merah atau kecoklatan. Ini bukan dahak. Ini adalah ludah dari rongga mulut Anda. Bentuknya cair dan tampak bening. Untuk memastikan apakah Anda terserang TB, diperlukan dahak dari paru dan bukan ludah dari rongga mulut. Ikutilah petunjuk berikut agar Anda dapat mengeluarkan dahak dari paru Anda. Keluarkan dahak di tempat yang jauh dari orang lain. Sebaiknya di luar ruangan atau dekat jendela terbuka bila di dalam ruangan. Ini akan mencegah penyebaran TB pada orang lain di sekitar Anda. Bersihkan rongga mulut dari sisa makanan. Berkumurlah dengan air bersih. Untuk mengeluarkan dahak, Anda harus rileks. Lalu tarik napas dalam-dalam dan hembuskan. Ulangi 3 kali. Setelah itu tarik lagi napas dalam-dalam dan segera batukkan agar dahak keluar dari bagian dalam paru Anda. Tampung dahak dalam pot yang disediakan. Hati-hati agar tidak ada dahak yang jatuh pada bagian luar pot dahak. Dahak yang dibatukan harus cukup banyak sehingga menutupi seluruh dasar pot dahak. Jika Anda tidak dapat membatukan cukup dahak dalam sekali waktu, cobalah lagi. Jika sudah cukup banyak dahak tertampung, pasang tutup pot dengan erat. Segera serahkan pot dahak yang sudah terisi untuk pemeriksaan. Mungkin Anda kesulitan mengeluarkan cukup banyak dahak, bahkan setelah berkali-kali mencoba. Jika ini terjadi, Anda dapat mencoba mengeluarkan dahak lagi di rumah. Dahak terkumpul di paru saat Anda tidur, sehingga mengeluarkan dahak akan lebih mudah jika dikerjakan pagi hari, segera setelah Anda bangun. Menghirup uap air panas juga dapat mengencerkan dahak di paru, sehingga dahak lebih mudah dibatukan. Dimanapun Anda berada, cara mengeluarkan dahak sama saja. Rileks, tarik napas dalam-dalam lalu hembuskan. Ulangi 3 kali, kemudian batukan dengan kuat. Jika sudah cukup banyak dahak tertampung, pasang tutup pot dengan erat. Segera serahkan dahak Anda untuk diperiksa pada hari yang sama. Jika Anda ingin bertanya atau memerlukan bantuan, sampaikan pada petugas kesehatan. Jangan lupa, meskipun Anda tidak terserang TB, Anda dapat mengingatkan orang lain yang batuk untuk segera memeriksakan diri. Terima kasih Anda telah berusaha dengan baik. Ya, itu tadi materi terkait video terkait tuberkulosis yang dari Dr. Yusuf untuk menutup perjumpaan kita kali ini ya Dok. Terima kasih banyak untuk sahabat Drunska di rumah yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Pemenang giveaway diumumkan besok melalui Instagram TV @drunska. Jadi tetap ikuti sosial media kita di Facebook, Instagram, dan YouTube kami @drunska serta website www.drunska.com untuk informasi kesehatan terkini di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Ini ada kaos dari kenang-kenangan dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, Dokter. Mungkin bisa ditunjukkan kepada sahabat Drunska, Dokter. Ini kalau sahabat Drunska
kepengen beli juga ada. Ini limited edition hanya untuk Dokter Yusuf saja. Begitu dokter. Terima kasih banyak sahabat Drunska. Iya, selamat melanjutkan aktivitas bagi sahabat Drunska sekalian. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan selalu jaga kesehatan. Kita berdoa bersama agar wabah virus corona dan TBC ini segera berakhir dan segera tuntas. Semangat dan sehat selalu untuk sahabat Drunska. Saya Kristina dan Dokter Yusuf pamit undur diri. Saya Kristina mohon maaf apabila ada salah kata atau ucap yang kami sampaikan dan sampai jumpa di acara bincang-bincang sama doi selanjutnya. Bye bye. Tas TV.